Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi. Walaupun kita berkumpulnya dalam keadaan online ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke, buat mempersingkat waktu aja, nggak usah memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara kegiatan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaannya sedang berlangsung. Yang kedua ada acara inti yaitu pemaparan sosialisasi perilaku kesehatan pasca vaksinasi COVID. Ketiga kita ada foto bersama dan keempatnya penutup. Oke, baiklah. Langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, yaitu acara inti. Oh ya, sebelumnya kita mau ini ya, apa namanya? Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya, kita kan KKN di ini ya, di Dusun Dawang Sari, dusunnya teman-teman semua gitu. Jadi di kelompok kita itu ada 7 orang ya Mbak Rifda ya? Ada 7 orang yang melaksanakan KKN di sana. Salah satunya saya, yaitu Monica Soro. Terus di sini mungkin teman-teman KKN bisa hidupin, yang join bisa hidupin kameranya. Terus ada Mbak Rifda Salsabila. Nah, ini ada Mbak Ruri juga. Iya, halo. Terus yang lainnya itu ada Mbak Hasna, terus ada Mas Rizal, kemudian ada Mas Reza. Ketua kami itu ada Mas Reza. Oke, berarti lanjut ini ya. Oh ya, proker sosialisasi ini merupakan salah satu proker utama di kelompok kami gitu. Jadi proker ini penanggung jawabnya itu ada saya sendiri dan ada Mbak Rifda. Oke, kita lanjut langsung aja ya pelaksanaan sosialisasinya. Silakan Mbak Rifda di share screen. Oke, baiklah kita ini ya, kita lanjutkan. Jadi mungkin teman-teman semua ada yang udah vaksinasi belum? Pasti udah ya. Kemarin saya dengar Mas Dwi sendiri udah vaksinasi. Nah, di sini kita ada sosialisasi perilaku kesehatan pasca vaksinasi gitu. Jadi buat apa sih kita melakukan vaksinasi itu gitu. Jadi vaksinasi itu, gunanya kita melakukan vaksinasi itu untuk memberikan pelindungan bagi kita dari serangan virus corona. Meskipun vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh untuk menjaga kesehatan tapi kita tuh juga perlu menjaga kesehatan yang lain. Contohnya kayak kita minum vitamin gitu-gitu. Terus program vaksinasi ini tuh masih dilakuin sama pemerintah. Sekarang tuh masih gencar-gencarnya dilakukan vaksinasi gitu, vaksinasi gratis. Mungkin teman-teman yang belum vaksinasi bisa melakukan vaksinasi gratis di puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu. Oke, bisa lanjutkan Mbak Rifda. Baik, terima kasih Mbak Monik. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Monik bahwa vaksinasi itu penting ya. Dan tadi juga ternyata sudah ada Mas Dwi Hartono ya yang sudah vaksin juga. Nah, mungkin teman-teman di sini kita yang belum bisa segera vaksinasi juga ya, mengingat meningkatnya kasus terinfeksi ya, apalagi ada varian baru yang sudah masuk di Indonesia ini. Nah, terkait program vaksinasi juga telah disebutkan Mbak Monik, pemerintah sudah melaksanakannya
meskipun itu baru diprioritaskan pada lansia ya, seperti itu. Tetapi di sini kami menampilkan lokasi-lokasi dari vaksin yang dapat melakukan vaksin, meskipun di sini di semua lokasi ini beberapa memang masih terkhusus pada lansia ya, namun di beberapa lokasi memperbolehkan umum, termasuk kita ini 18 ke atas yang belum masuk ke lansia, itu untuk ikut vaksinasi dengan tentunya dengan syarat ya, misalnya di sini ada Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta. Nah, itu mensyaratkan untuk kita kalau ingin vaksin itu membawa 2 orang pralansia atau yang berusia sekitar 50 atau lebih gitu ya, agar kita bisa divaksin gitu. Untuk persyaratan di lokasi lain dapat kita cek langsung ke media sosialnya di masing-masing ya, seperti itu. Tetapi kebanyakan sih mirip seperti persyaratan yang disyaratkan oleh Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta, seperti itu. Jadi meskipun telah kita nantinya udah divaksin, kita berharap tetap kita untuk nggak abai dengan protokol kesehatan ya, agar kita nggak terinfeksi virus, karena meskipun kita sudah divaksin, nyatanya tetap tidak mengurangi kemungkinan untuk kita dapat terkena virus COVID-19 ini. Jadi kita simak saja apa saja perilaku kesehatan pasca vaksinasi COVID-19 berikut ini. Nah, sesuai dengan judul sosialisasi kita, yaitu perilaku kesehatan pasca vaksinasi COVID gitu. Pasca vaksinasi COVID. Jadi, salah satu yang bisa kita terapkan yaitu dengan tetap menerapkan 3M. Nah, apa itu 3M? Yang pertama ada mencuci tangan, yang ketiga memakai masker, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak gitu. Mencuci tangan bisa kita lakukan di mana aja gitu. Kalau misalnya kita mau cuci tangan, kita bisa bawa disinfektan. Hand sanitizer gitu, bukan disinfektan ya teman-teman. Terus kita memakai masker. Sekarang kan ada anjuran baru ya. Kalau misalnya sebelum baru-baru ini, itu kan kita cuma memakai masker satu doang nih. Tapi kalau sekarang ada anjuran baru, kita diharuskan untuk memakai double masker gitu. Karena kalau dilihat dari sekarang kan emang peningkatan COVID meningkat tajam gitu. Jadi untuk mengurangi resiko kita terkena COVID, terpapar COVID, kita bisa menggunakan double masker gitu. Terus tidak lupa dengan menjaga jarak gitu, social distancing. Jadi kalau misalnya teman-teman ini lagi bareng nih kumpul-kumpul, diusahakan kita menjaga jarak dari teman kita atau dari siapapun. Minimal berapa 2 meter ya social distancing, menjaga jaraknya. Jadi jangan lupa tetapkan 3M dimanapun teman-teman. Next. Nah, walaupun kita udah divaksinasi, otomatis kan kalau misalnya kita nggak menjaga imunitas, apa aja kita bakalan terkena virus atau terkena penyakit dan sebagainya gitu. Jadi selain menerapkan 3M, setelah perilaku kesehatan setelah vaksinasi itu kita dapat menjaga imunitas kita gitu, menjaga dan meningkatkan imunitas kita. Salah satunya apa? Yang pertama ada memakan makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang itu apa? Pasti teman-teman udah pernah belajar kan waktu SD. 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi kayak kita bisa makan ini daging, umbi-umbian, kacang-kacangan. Tidak lupa dilengkapi dengan sayur-sayuran. Ada banyak sayur gitu. Ada buah-buahan juga, susu, ikan, daging, dan segala macam gitu. Jadi harus seimbang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak suka sama sayur, banyak nih dari kita yang nggak suka sayur. Jadi dimohon untuk mari untuk
mencoba memakan sayur. Terus adalah belum selesai Mbak Rifda. Oke, terus yang kedua, terus salah satunya untuk menjaga imunitas itu ada dengan kita berolahraga. Nggak perlu kita berolahraga berat gitu, nggak perlu. Kita cuman lari pagi atau lari-lari kecil di rumah. Nyapu rumah, lagi bersih-bersih rumah kan berkeringat, itu juga bisa dikatakan olahraga ringan gitu. Selain itu, kita juga bisa ini minum vitamin, suplemen herbal atau meminum minuman herbal kayak kemarin salah satu proker kita yaitu membagikan minuman herbal ya Mbak Rifda ya. Nah, itu bisa juga untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Terus ada istirahat cukup. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen imunitasnya meningkat atau bagus, salah satunya istirahat cukup. Jadi jangan banyakin begadang. Ayo, siapa nih yang banyak begadang? Yang suka begadang? Jadi pokoknya buat menjaga imunitas itu ada banyak banget gitu. Salah satunya ini gitu. Oke, lanjut. Baik, jadi yang ketiga adalah kondisikan ventilasi gitu. Jadi kondisikan ventilasi di sini itu maksudnya saat kita berkegiatan itu diusahakan itu di tempat dengan ventilasi ruangan yang baik gitu. Jadi misalnya kita ada di dalam ruangan seperti itu, diusahakan dengan ruangan yang dia itu nggak benar-benar tertutup. Jadi ada ventilasinya yang baik, seperti jendelanya tuh dibuka seperti itu. Karena itu penting sekali, apalagi kalau kita di tengah kerumunan juga, yaitu sebaiknya kita mengkondisikan ventilasi dengan misal contohnya membuka jendela seperti itu. Selanjutnya, ini menutup mulut dengan siku tertekuk saat batuk atau bersin. Jadi seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kalau ini teman-teman, saya yakin ini juga teman-teman itu udah paham ya dengan maksudnya perilaku ini gitu. Jadi saat kita bersin atau kita batuk itu kita tutup dengan siku yang kita tekuk gini, karena perlu kita ingat ya bahwa penularan dari COVID-19 ini salah satunya melalui droplet seperti itu. Jadi kalau kita misal pas bersin dan batuk kan tidak diketahui pasti ya kapannya. Mungkin saat kita buka masker begitu. Jadi langsung saja dengan kita menutup mulut dengan siku tertekuk saat batuk atau bersin seperti itu. Nah, perilaku kesehatan pasca vaksinasi COVID, salah satunya itu dengan di rumah aja. Jadi dari dulu ya teman-teman, di rumah aja itu dianjurkan gitu, karena di rumah aja itu dapat mengurangi resiko kita terpapar COVID karena nggak bersentuhan dengan dunia luar, kayak kita nggak ketemu sama orang lain, nggak kontak dengan orang lain. Nah, itu makanya kalau misalnya kita di rumah aja, insya Allah kita terhindar dari bahaya COVID ini, gitu. Oke, next. Nah, baik. Yang keenam itu menghindari makan bersama. Jadi, di sini sebenarnya maksudnya gitu sebaiknya terhubung sih dengan perilaku yang tadi, yang telah disebutkan oleh Monik tadi, yaitu di rumah aja gitu. Jadi sebisa mungkin kita teman-teman menghindari makan-makan bersama nih. Misal kita juga biasanya dulu sebelum COVID suka nongkrong-nongkrong kayak gitu ya, malam minggu kayak gitu. Nah mungkin itu kita kurang-kurangi dulu nih, apalagi kan sekarang kasusnya meningkat ya kayak gitu. Jadi maksudnya di sini adalah jadi kita menghindari gitu makan bersama di luar, karena dengan adanya makan bersama juga konsekuensinya kan kita buka masker tuh ya. Nah, itu
Jadi apa namanya, lebih beresiko buat kita, apalagi kalau kita itu nongkrong tadi ya, jadi sambil makan ya nongkrong dan kita mesti nggak akan lupa ini yaitu ngobrol ya. Jadi itu tentunya bakal beresiko sekali karena balik lagi ke tadi bahwa penularan dari COVID-19 ini juga berasal dari droplet seperti itu. Ya, jadi sampai di kesimpulan ya, ini intinya terdapat keywords atau slogan yang dicanangkan oleh Kemenkes dan Germas gitu, yang juga berasal dari WHO gitu, yaitu VDJ ini gitu. Jadi VDJ ini ada ventilasi, durasi, jarak gitu. Jadi kita ingat-ingat aja VDJ kayak gitu. Jadi tentang ventilasi kita harus mencari ruangan dengan ventilasi yang baik, terus durasi jadi kita lebih baik mengurangi interaksi di luar rumah. Jadi banyak di dalam. Kalau kita keluar rumah itu kalau ada keperluan yang benar-benar mendesak dan diusahakan nggak usah lama-lama banget kayak gitu. Dan tentunya kembali ke perilaku 3M tadi, salah satunya dengan jaga jarak. Yang utama pakai masker dan juga cuci tangan pakai sabun dan air mengalir kalau bisa ya, seperti itu teman-teman. Oke, next. Oh iya. Jadi ternyata sudah di penghujung presentasi sosialisasi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman pemuda-pemudi Karang Taruna Dusun Dawangsari yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya pada pertemuan yang dilaksanakan secara daring ini. Terima kasih sekali. Jadi ini gimana Mbak Monik? Apa langsung ditutup aja dengan Mbak Monik atau saya? Bentar dong, kali aja kan foto bersama teman-teman. nih. Iya, enggak, maksudnya teman-teman ada yang pengen Iya. nanya kah atau apa gitu, atau pengen sharing gitu, atau apa. Ayo teman-teman gimana? Iya, itu tuh ada beberapa ini ya, ada beberapa kegiatan perilaku. Mungkin ada banyak lagi perilaku kesehatan yang dapat kita lakukan gitu ya, selain yang dipaparin tadi ya. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Udah cukup, Mbak. Oh iya. Iya sih, karena berarti saya juga yakin sih teman-teman pasti udah lebih aware juga kan sama dengan protokol kesehatan ini. Jadi pasti nggak banyak yang perlu ditanyakan juga kayak gitu. Gimana Mbak Monik? Oke, nggak apa-apa. Berarti ini aja foto dulu ya. Oke, boleh. Oke, boleh boleh dibuka kameranya. Ya, betul. On cam everybody. On cam. Udah, ini tadi Mbak Alivia dan Mbak Afril nih kayaknya tadi. Oh iya, udah. Oke, saya siap ya. Oke, teman-teman siap. 1, 2, 3. Masih ada yang mau disampaikan nggak, Mbak Rifda? Atau teman-teman KKN lain? Atau teman-teman pemuda ada yang mau disampaikan? Mbak Putri mungkin? Sudah ya ini sepertinya ya. Oke. Misalnya nggak ada yang mau ditanyain atau ditambahin, acara pada malam hari ini sudah selesai. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya malam-malam begini. Terus terima kasih juga sama teman-teman KKN, teman-teman udah membantu meramaikan untuk untuk video dan kegiatan lainnya. Bisa dilihat di kanal YouTube kita Suguhan Dawangsari, atau bisa follow juga di IG kita, follow juga di IG kita, nanti bisa di follow back, aman saja. Begitu. Nanti tapi tetap jaga pakai protokol kesehatan, pakai double masker juga boleh, hand sanitizer. Tuh. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, saya tutup ya ini ya.
Tutup dulu, ditutup dulu, Mon. Oke. Saya sebagai pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati teman-teman, mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Momon. Terima kasih semuanya. Dan selalu Boleh leave room. Atur nuhun. Terima kasih. Matur nuwun. Sami-sami.